kentalkan budayanya, Dieng pun tak pernah lepas dari pertanian kentang yang menjadi komoditi utama. Tapi kini, meski baru sebagian kecil, budidaya bunga kala lili pun mulai dilirik oleh beberapa petani Dieng. Beruntung banget deh, Merajut Asa bisa ikutan hadir di Festival Budaya Dieng yang sudah memasuki kali ke-7 ini. Acaranya rame banget. Nah, prosesi ruatan rambut gembel yang menjadi inti dari festival mutlak harus dihadiri. Wah, pengunjungnya sampai membludak ya. Seru banget. Ya, ini adalah puncak dari acara Dieng Culture Festival, yakni prosesi ruat bagi anak berambut gimbal. Dan prosesi ini pun bertujuan untuk menghilangkan kesialan bagi si anak di masa mendatang. Festival Dieng memang rutin dilakukan setiap tahun. Acaranya tak hanya memasukkan unsur adat dan budaya, tapi juga dipadukan dengan seni dan pariwisata. Keren deh. Dieng memang istimewa. Daerahnya subur, indah, dan kaya akan sejarah. Pastinya bikin betah deh jalan-jalan ke Dieng. Selain kentalkan budayanya, Dieng pun tak pernah lepas dari pertanian kentang yang menjadi komoditi utama. Tapi kini, meski baru sebagian kecil, budidaya bunga kala lili pun mulai dilirik oleh beberapa petani Dieng. Sejauh mata memandang, perkebunan kentang nampak mendominasi daerah perbukitan Dieng yang berada di ketinggian 1.500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut ini. Tak bisa dipungkiri, menanam kentang memang menjadi tumpuan hidup para petani yang tinggal menetap di Dieng. Tanah dan suhu yang mendukung membuat kentang Dieng sangat tersohor di Indonesia. Bahkan 80% kebutuhan kentang di Pulau Jawa disuplai dari Dieng. Luar biasa. Sayang, kurangnya pemahaman terhadap ilmu pertanian yang benar membuat petani Dieng sangat tergantung terhadap penggunaan pupuk kimia. Tanahnya pun semakin jenuh. Dulunya subur, sekarang kian miskin unsur hara. Budidaya bunga kala lili merupakan hal baru bagi para petani Dieng, termasuk Pak Bambang. Karena selama ini belum pernah ada yang tertarik membudidayakan tanaman bunga hias di dataran tinggi Dieng. Bunga kala lili awalnya tumbuh sebagai bunga liar di Dieng. Warga kerap menanamnya sebagai penghias pekarangan rumah. Kini, di lahan 2.500 meter persegi bekas tanaman kentang, Pak Bambang secara intensif mulai membudidayakan bunga kala lili. Terus apa yang membuat Bapak tertarik untuk berbudidaya bunga kala lili? Prospeknya itu kelihatannya lebih menguntungkan dan saya optimis. Pada awalnya, Bambang memang pesimis terhadap prospek menanam bunga hias di Dieng. Ia bahkan tak percaya jika bunga kala lili mampu menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan kentang. Kesuksesan petani lain bernama Alif yang lebih dulu membudidayakan kala lili membuka wawasannya. Bambang pun mulai merajut asa. Bunga kala lili merupakan jenis bunga potong yang berasal dari Afrika Tengah dan Asia Selatan. Bunga yang berbentuk seperti corong trompet ini terbilang mudah penanamannya. Kala lili tumbuh subur di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Tak heran jika bunga kala lili tumbuh subur di dataran tinggi Dieng. Alif Dayona mulai merintis pembudidayaan kala lili sejak tahun 2014. Ia melihat peluang pasar yang masih terbuka lebar untuk bunga kala lili. Apalagi untuk bibit bunga, ia tak perlu susah payah mendapatkannya karena banyak tumbuh di Dieng.
Kala lili banyak digunakan untuk keperluan dekorasi pesta dan perayaan-perayaan tertentu. Pada acara Festival Budaya Dieng, kala lili juga menjadi bunga penting penghias kereta kirap, arak-arakan prosesi ruwet rambut gembel. Nah, bersama 10 anggota kelompok tani bunga yang Pak Alif bentuk, saya akan belajar lebih dalam tentang budidaya bunga kala lili yang memiliki nama latin Santedesia aethiopica ini. Bunga kala lili yang siap panen, batangnya sudah setinggi minimal 60 cm. Kelopak bunganya setengah mekar. Nah, cara panennya ini gimana, Pak? Nah, gini juga. Cara namanya Mbak, diambil ke bawah, kita cabut. Wah, cantik ya. Jadi semua kecabut. Karena kalau nggak cabut, menyisakan batangnya, Mbak. Batangnya nanti akan busuk dan merusak pertumbuhan yang lain. Awalnya, Alif iseng-iseng menanam kala lili di pekarangan rumah seluas 400 meter persegi. Bibitnya ia peroleh dari tetangga sekitar. Tak disangka, kala lili yang ia tanam tumbuh dengan suburnya. Harganya pun cukup menggiurkan. Alif yang bekerja sebagai pegawai swasta kemudian banting setir untuk lebih serius menanam kala lili. Keputusan Alif yang sangat mendadak tersebut tentunya membuat sang istri khawatir. Ia tak yakin usaha yang dijalani sang suami bisa membiayai kehidupan mereka.